Halo Sobat Sosan, selamat datang di Podcast Sosan. Ya, ketemu lagi dengan saya Haidar. Di kesempatan ini kita telah menghadirkan seorang profesor dari Universitas Kebangsaan Malaysia. Bisa kita sambut Profesor Lindon. Selamat siang Profesor Lindon. Ya, selamat siang ya. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Bapak. Bagaimana dengan Bapak? Ya, saya sehat ya. Sehat Alhamdulillah ya. Prof Lindon, terima kasih sudah datang di Podcast Sosan. Kami dari segala kru tentu sangat bersemangat dan ingin sedikit sharing khususnya dengan Bapak terkait antropologi pembangunan khususnya gitu. Nah, baik Prof, sebelumnya bagaimana perjalanan Prof Lindon bisa sampai ke sini? Apakah menyenangkan atau ada sedikit kendala gitu di jalan? Secara keseluruhannya perjalanannya agak baik ya. Agak baik. Karena saya banyak dibantu oleh wakil dekan. Oh, wakil dekan ya. Dan juga teman-teman di sini ya. Ini adalah merupakan kali pertama saya ke Semarang. Oh, pertama kali ya? Iya. Tetapi kotanya besar ya. Besar betul. Dan makanannya, kulinernya sedap ya. Sedap juga. Iya. Oh. Jadi saya sangat seronok berada di sini dan pastinya kita akan dapat bersama-sama untuk mengembangkan ilmu antropologi, terutamanya dalam penelitian tentang masyarakat terpinggir. Oke, baik. Nah, tadi Bapak sudah sedikit mention ya mengenai soal masyarakat terpinggir. Saya pun sudah sedikit baca artikel Bapak, ada di Scholar yang ngebahas soal masyarakat di Sabah dan di Sarawak ya Pak, ada. Dan pun Bapak sudah, saya lihat track recordnya di Google Scholar tuh banyak di set Pak ya artikel-artikelnya gitu. Wow, saya jadi agak sedikit nervous gini mau wawancara Bapak gitu. Oke. Mungkin sebelum kita masuk ke poin pembahasan, kita pengen sedikit tahu gitu bagaimana perjalanan hidup Bapak hingga saat ini. Bisa Bapak ceritakan masa kecil Bapak hingga sekarang gitu. Saya sebenarnya berasal dari Sarawak. Sarawak, sebuah negeri yang berdekatan dengan Sabah dan juga jirannya adalah di Kalimantan Barat ya. Dan saya bersekolah di kawasan Luar Bandar. Oh, Bandar. Ya, dan saya etnik Bidayuh. Ya, Dayak Bidayuh. Oh, Dayak Bidayuh. Ya, jadi saya Darjah 1 sampai Darjah 6 di Selornah di kawasan pedalaman. I call it very rural areas. Oh, rural areas. Yeah, it's very far from the cities. Yeah, and then selepas tahun 6 saya bersekolah di SMK Balaringin. Also that we can call this school is considered as rural areas. Yeah. Rural areas. And then Form 5 until Form 5, yeah. And the Form 6 saya lower 6 and upper 6 saya bersekolah di SMK Serian. So this is urban areas, yeah, considered as urban areas, yeah, town areas, yeah. Town areas. And then sampai tahun 1996 di situ. And then 1997 saya bersekolah di Universiti Putra Malaysia until year 2000. Oh, 2000. It's quite long. And then after that, 2004, I was at the Universiti Putra Malaysia pursuing my studies dengan masters S2 ya di sini kan. S2 master. And then after for several years saya berada di UKM 2005. And then year 2007 saya continue my study dekat USM, University Sains Malaysia, dalam bidang antropologi dan sosiologi. So bergraduan tahun 2011. Selepas itu 2011 saya dilantik sebagai senior lecturer. Oh, senior lecturer. Yeah. And then 2014 saya dilantik sebagai associate professor. Within 3 years. And then last year 2023 December saya dilantik sebagai profesor ataupun di sini sebagai guru besar ya. Jadi perjalanannya itu agak jauh dan banyak liku-likunya. Karena kehidupan ini masih berliku kan? Betul. Tidak pernah lurus kan? Ya. Benar. Gak pernah kayak jalan tol Pak ya. Iya. Ya macam ke jalan Toba ya. Highway. Macam highway. Yeah. Life is not like highway, right? Yeah. Life is like highway. Yeah. There's no straight life, but almost there were circles in our life. Yeah. Yeah, sure. But whatever it is, that's the beauty of our life as a human being. Agree. Yeah. Ya saya teman-teman nanti ada subtitlenya kok. Tenang aja ada Pak. Oke.
Oke, berarti dengan kata lain Bapak telah menempuh perjalanan cukup panjang hingga berhasil achieve menjadi seorang associate professor. Nah, yang ingin saya tanyakan, mengapa Bapak memilih bidang antropologi antropologi khususnya pembangunan gitu? Iya. Saya merupakan profesor dalam bidang community development, Community ataupun dipanggil sebagai social anthropology, social anthropology. ataupun saya juga boleh mengatakan bahawa saya juga bidang dalam pembangunan luar bandar. Ya. Nah, apa itu anthropology dan sociology? Banyak orang bertanya bidang apa ini kan? Mau ke mana kan? Betul. Jadi umur saya sekarang 47 tahun. Umur 46 saya sudah jadi guru besar atau profesor kan. Nah, bidang antropologi ini lah we study about the society. Societies. Ya. So for example, saya punya penelitian banyak tentang simple society. Ya, simple society maksudnya masyarakat ringkas ya. Yang tidak memikirkan ataupun ya mereka memikirkan pembangunan tapi mereka kadang-kadang ditepikan dalam pembangunan. Ya. Dan juga saya juga mengkaji tentang masyarakat yang berada di urban ataupun di kota, di metropolitan kan. Nah, kenapa antropologi dan sosiologi menjadi bidang saya? Karena saya suka mengkaji masyarakat. Karena kehidupan ini mesti mengkaji masyarakat karena kita akan berkahwin. Betul. Bila kita berkahwin kita akan bentuk keluarga. Betul. Bila kita bentuk keluarga kita akan tinggal dalam community di kampung ya, and then kita akan bercommunity, akhirnya kita bermasyarakat. Dan pastinya dalam masyarakat itu adanya hubungan yang kadang-kadang agak keras. Iya betul. Ya. Ada kelas. Kadang ada juga kita berkonflik. Betul. Ya? Jadi maksudnya kehidupan itu indah untuk dikaji. Ya, contohnya kalau kita kaji pembangunan, kenapa orang minoriti menentang pembangunan? Adakah mereka anti pembangunan? Ada anti development? Or are they against development? Or what they understand about development is totally different what we have. So that is something that we need to study. Ya, itu yang pertama. Yang keduanya lah, sometimes kita juga ngaji politik pembangunan. Ya, when you talk about society, kita tidak boleh lari daripada politik. Betul kan? Betul. Karena politik itu juga berlaku dalam keluarga. Betul. Politik juga berlaku dalam adik-beradik. Betul. Betul, Pak. Ya. So you have to know how to play politics in your family and also in the society and also with the community. Doesn't mean that you want to be a champion on certain issue, but what you want to be is you want to manage how you want to manage your family, how you manage your family or your friends with certain value. Ya, kerana kita kadang-kadang bercakap tentang politik silaturahim. Ya, betul. Ya kan? Ya, mesti ada silaturahim dalam politics. Ya. Jadi ini yang dikaji oleh antropologi dan sosiologi, yaitu dipanggil sebagai politik pembangunan ataupun sosiologi politics. Ya. Kerana dalam politik itu akhirnya kita akan bercakap tentang tiga perkara pokok, yaitu power. Ya. And then what I call the prestige. Dan terbaru status. Itu saja tiga, kan? Ini dibicarakan oleh banyak tokoh-tokoh politik, termasuk Karl Marx, ya, dan juga Sanze, ya, Machiavelli. So banyak ini dibicarakan. Jadi ini yang menggerakkan saya untuk menerkai tentang antropologi dan sosiologi. Dan juga kalau kita lihat kajian di perbatasan Malaysia Indonesia, kan, kita sering bercakap tentang perbatasan, kan? Di perbatasan itu kalau kita menggunakan antropologi, kita harus memahami masyarakat di situ. Mengapa masyarakat di situ kadang-kadang harmoni kalau kita lihat daripada pandangan mereka, tetapi tidak harmoni dilihat daripada pandangan pemerintah. Betul kan? Ya. Karena setiap orang ada kepentingan masing-masing, kan? Betul kan? Betul. Ya. Jadi kadang-kadang isu yang bangkit atau timbul di perbatasan ialah soal identiti. Adakah saudara ini orang Indonesia atau orang Malaysia? Ya. Ataupun mereka menganggap satu saja, Nusantara atau satu serumpun, kan? Betul. Yang membezakan rumpun ini adalah pemerintah, kan? Betul kan? Ya, pemerintahan yang berbeda. Iya. Jadi kadang-kadang ini yang perlu kita kaji. Saya pernah membuat penelitian di Kalimantan, ya, di sempadan Antikong dan juga Tebeduk misalnya. Hubungan
mereka sangat baik. Oh, baik Pak. Ya baik. Sebabnya ada hubungan sejarah itu. Oh, iya. Kan? Nah, itu pertama. Yang keduanya, hubungan ini boleh digerakkan hingga boleh menjadi satu proses yang saya namakan sebagai satu perkembangan ekonomi lokal. Ya kan? Karena produk yang mereka jual itu sama. Ya. Dan kadang-kadang kita boleh berjual beli dan ini menggerakkan ekonomi lokal di situ. Kan? Nah, tetapi apa yang seringkali digambarkan ialah perbatasan itu banyak jenayah kan? Iya. Rawan Itu- konflik juga. Ya, itu yang banyak dibincangkan. Tetapi kita tidak harus melihat itu sebagai satu asas untuk menidakkan bahwa perbatasan itu sebenarnya adalah keamanan. Jadi keamanan dari segi apa? Keamanan karena di situ ada mereka itu ada hubungan, ya. Dan ini yang sangat menarik untuk saya kaji dalam bidang antropologi, because we need to learn what is their worldview. Ya, because the worldview of the peoples dekat border, dekat perbatasan itu berbeda dengan what is the worldview of the pemerintah. Jadi ini yang kita perlu cantumkan, yang perlu kita rapatkan, yang perlu kita perjelaskan supaya hubungannya harmoni. Ya. Jadi itu yang bagi saya yang menarik ya tentang antropologi dan sosiologi. Dan saya juga Bapak, saya juga mengkaji tentang jenayah dipanggil sebagai criminals. Ya. So dalam kriminal juga kita juga mengkaji tentang aspek antropologi. Kenapa orang itu menjadi penjenayah? Kenapa? Why? Dan bagaimana dia menjadi penjenayah? Itu menarik untuk dikaji. Dan pastinya bila kita kaji kenapa orang menjadi penjenayah, ialah ada kaitan dengan satu latar belakang dia, background dia. Dan yang kedua ialah social environment. Itu mempengaruhi. Kerana kita harus ingat bahawa manusia hidup di bumi ini kerana ada what they need, what they want. Ini yang Maslow kata need theory. What they need, what they want. Macam Bapak, what do you want Bapak? Kalau Bapak memakai kereta Mercedes, pasti Bapak kena kerja keras. Tapi kalau nggak sampai, apa yang Bapak lakukan? Pastinya akan terjerumus dalam yang lain ya. Iya. Jadi what you want, what you need is different. What you need is based on your consumption. What you want is more than that. More than that. That's why some people go to crimes. Nah ya. Betul ya? Really, betul. Ya. Jadi cukup menarik Bapak ya, bagaimana Bapak pada akhirnya memilih sosiologi dan antropologi, karena kita pun pada hakikatnya manusia ini hidup tuh tidak sendiri gitu, kita berdampingan dengan manusia yang lainnya. Kita pun membuat budaya di situ. We made a culture, we made a law, and then we made a norm and any values. Nah, kalau misalkan yang saya baca Pak ya, saya sedikit aware juga soal Sabah dan Sarawak. Di dua wilayah itu dipisahkan oleh laut, laut Cina Selatan. Nah, katanya dua provinsi itu ataupun negara serikat kalau di Malaysia selalu kena diskriminasi Pak, entah itu dari pembangunan yang selalu sangat jauh dibandingkan dengan Johor Bahru atau Penang atau dengan KL gitu. Nah, Bapak yang sebagaimana seorang yang lahir dan besar di Sarawak, bagaimana tuh melihat tanggapan Bapak atas pembangunan yang tidak berimbang gitu antara Malaysia bagian barat dengan Malaysia bagian timur gitu? Itu bagi saya itu normal. Karena di mana-mana negara yang mengamalkan konsep federalisme, kan federalisme atau sistem republik kan sistem federalisme itu biasa. Bukan saya di Sarawak. Kalau saudara pergi ke US pun ada juga negerinya yang mundur kan, ada juga negerinya yang maju. Sama juga di Indonesia dengan di Filipina kan. Bagi saya itu satu yang normal. Cuma yang perlu dilihat ialah kita harus menelitinya dari aspek kalau Penang itu kecil, Sabah itu besar, Sarawak itu besar lagi. Jadi sumber keuangannya masih besar, ya. Jadi untuk membangunkan satu kota yang kecil agak mudah berbandingkan membangun wilayah yang besar. Iya betul. Ya, jadi bagi saya ya betul, pembangunan itu tidak seimbang di antara pantai barat di Malaysia dan juga Sabah dan Sarawak ya.
itu banyak dibincangkan di media sosial dan juga di media perdana ya. Tentang ketidakseimbangan antara wilayah. Kerana Sabah dan Sarawak ni adalah merupakan wilayah yang bersama dengan sebenarnya Malaysia membentuk negara Malaysia. Ya, itu di dalam perjanjian Malaysia 1963. Cuma perkara yang perlu diteliti ialah bagaimana kita hendak memastikan agar pembangunan di Sabah Sarawak itu sama dengan di Semenanjung Malaysia. Ya. Jadi pembangunan bagaimana yang sama rata kan? Maksudnya pembangunan bersifat fizikal kan? Pembinaan bandar kan, dan juga keseimbangan ekonomi kan di antara penduduk yang di kawasan bandar atau bandar. Tetapi dengan wilayah yang besar kan, wilayah Sabah Sarawak besar kan, dari segi geografinya besar. Pastinya menelan banyak kewangan. Yeah, so they need a lot of money to develop these two regions because the size is big, and then the peoples tinggal di pelbagai tempat, ya, berselerak, ya. Yang berpusat tu di bandar-bandar, tapi kalau di bandar tu dia agak berselerak kan. So pastinya memerlukan banyak penelitian, memerlukan banyak kajian, ya. Dan juga pastinya memerlukan satu perancangan yang inklusif, yang konstruktif, dan juga fokus kepada rakyat. Okey. Ya, begitu. Okey, baik. Berarti dengan kata lain dua yang region tadi tuh sangat bisa dibilang untuk segi yang pembangunan memang cukup tertinggal dibandingkan pantai barat Pak ya. Nah, apa Bapak sebagai seorang antropologis dan juga antropologis tentu punya peran gitu bagaimana para antropolog di sana membuat suatu riset untuk pemerintah Malaysia untuk bisa melakukan yang pembangunan berdasarkan apa yang diinginkan oleh rakyat. Nah, mungkin bisa sedikit Pak explain kepada kita bagaimana peran-peran antropolog di Malaysia khususnya yang di Sabah dan Sarawak gitu untuk pembangunan khususnya di pendidikan dan yang lainnya. Silakan. Dia asas kepada pembangunannya lah. Kalau kita mengkaji teori mobility sosial kan, asasnya education kan, pendidikan. So education play an important role ya untuk menggerakkan perubahan. Now, apa yang biasa dilakukan oleh ahli antropologi sosiologi lah, mereka banyak mengetekankan isu-isu ya, isu-isu lokal dan juga isu-isu hubungan di antara federal dan state ya. State. So dalam konteks federalisme ya. Now, jadi ini yang perlu diteliti, yang perlu dirungkaikan, yang bagi saya sebagai seorang antropologi dan sosiologi, bagi saya inequality itu lumrah ya. Because sistem ekonomi kita sistem ekonomi kapitalis. Betul kan? Jadi when you talk about sistem ekonomi kapitalis, maka pastinya kita bercakap tentang teori ekonomi, demand and supply, competitiveness, kan, marginalization, kan, dan juga social inequality itu kan sudah bagi saya itu perkara yang memang berlaku dalam masyarakat kompleks. Karena masa sekarang ni ya bergerak daripada simple society, ya, and then they move to complex society. So the complex society is you deal with labor, you deal with perusahaan, because your income depend on perusahaan, not depend on the agriculture sector anymore. That's why sekarang ni orang berebut untuk bekerja, betul? Betul. Because the moment you grad, then you look for jobs. But where is your job? Your job is with the industry, not with the agriculture anymore. No. So that's why kalau saya meneliti tentang keseimbangan ya, now we talking about keseimbangan pembangunan antara Sabah Sarawak dan Semenanjung Malaysia misalnya. Saya merasakan salah satu perkara yang penting yang perlu dilakukan ialah kita harus melakukan penelitian. Keseimbangan tu ataupun ketidakseimbangan tu from which sector? Okay? From which development? So that's why pemerintah Sarawak contohnya Premier Sarawak ya,
melakukan sesuatu yang bagi saya sangat fantastik dan sangat menarik, ya. Karena kalau kita lihat master plan beliau, ya, dia banyak menyentuh tentang renewable energy, tenaga baru, ya. Tenaga terbarukan, Pak. Iya, dan juga bercakap tentang AI sekarang kan, artificial intelligence, dan connectivity, ya, di antara bandar dan luar bandar. Karena dalam teori urbanisasi kan, kita harus melakukan connectivity assessment, accessibility, kebersampaian. Itu akan menggerakkan pembangunan, ya. Betul. Jadi itu yang bagi saya banyak dilakukan oleh ahli-ahli antropologi dan sosiologi, ya. Dan juga bagaimana kita memahami what is their worldview. Yeah. So their worldview is very important because different people different worldview, ya. Dan juga sekarang ini juga Perdana Menteri Malaysia, ya, juga telah melakukan sesuatu yang sangat menarik, ya, di mana beliau banyak menurunkan, ya, kuasa antara state dan federal. Ya, ada dipanggil sebagai ada jantung kuasanya, ya, untuk meneliti certain area, ya. Dan ini menunjukkan bahawa banyak cara atau banyak dasar yang dilakukan untuk menyeimbangkan, ya, menyeimbangkan antara Sabah, Sarawak dan juga Peninsula Malaysia. Peninsula Malaysia. Ya, dan juga saya ingat kalau di Peninsula Malaysia pun kerajaan tentang Kelantan, Terengganu pun, Kedah pun perlu diteliti juga, ya. Kerana ekonominya pun agak kurang sikit, ya. Agak kurang sikit. Ya, agak kurang sikit. Tapi itu tidak bermakna bahawa pembangunan tidak berjalan. Pembangunan tetap berjalan. Okay. Ya. Jadi sebagai seorang ahli antropologi dan sosiologi, sumbangan kita adalah untuk meneliti proses pembangunan. Yang kedua, melakukan plan pembangunan 5 years master plan 5 tahun. Ya, 5 years dipanggil sebagai rangka rancangan jangka pendek 5 years, and then rangka rancangan jangka panjang for 10 years. So this is something that we need to do, and then we need to look at and how we can make sure that all the peoples treat equally, and then boleh akses kepada teknologi maklumat. Because everybody have handphone now. Sure. So the question is how fast the internet. Jadi orang tanya handphone jenama apa, but internet laju enggak? Itu kan, ya. Sekarang tuh cepat enggak gitu. Iya kan? Nah, jadi laju kerana orang hendak sekarang ni orang bercakap menggunakan handphone. Betul kan? Betul, Pak. Lagi makan aja sambil pakai handphone gitu. Iya, kalau makan pakai handphone. Betul kan? Betul. Sampai kalau ada keluarga dalam satu meja tu semua ada handphone. Jadi mereka berbicara dalam handphone. Betul. Iya kan? Ya. Jadi ini yang bagi saya satu menarik yang perlu disumbangkan oleh antropologi dan sosiologi, because mereka mengkaji negara, mereka mengkaji masyarakat, mereka mengkaji komuniti, dan setiap itu dikaji dalam hubungan dan juga environment-nya. Ya. Jadi peran seorang antropologi dan sosiologi itu sangat penting, Pak, ya, dalam suatu negara. Bisa dibayangkan apabila suatu nation doesn't have any anthropologists and sociologists, kita nggak akan tahu bagaimana dinamikanya yang ada di dalam. Mungkin bisa kita sedikit berlanjut lagi, Pak. Nah, itu kan tadi Bapak sebagai seorang antropolog. Nah, untuk harapan Bapak nih, untuk calon-calon antropolog yang masa datang gitu, apakah PR apa aja yang harus dipersiapkan dan apa yang harus sekiranya dijadikan perhatian gitu untuk masyarakat Malaysia dan atau yang lebih luasnya di Asia Tenggara gitu, Pak? Dia sekarang ni banyak kajian yang boleh kita lakukan. Contohnya macam Malaysia Indonesia, kita boleh kaji tentang perbatasan. Ya, perbatasan Malaysia Indonesia. Kita mengkaji perbatasan bukan sahaja di darat, Pak. Maritim, udara. Ya. Jadi ini yang kita perlu kaji karena kita pun ada banyak perbezaan kan. Jadi ini memerlukan ahli antropologi sosial mengkajinya, ya. Apakah perbezaan tersebut, ya? Ya. Contohnya mungkin tengok perbatasan dari maritim misalnya, kan? Mengapa itu berlaku, kan? Dan itu dikaji oleh ahli antropologi dan sosiologi. Banyak lagi yang kita boleh kaji. Contohnya perang antara Israel dan Palestin. Itu boleh diteliti oleh ahli antropologi dan sosiologi. Bagaimana perang itu berlaku? Di mana berlaku? Mengapa berlaku? Itu boleh dikaji, ya, secara saintifik, ya.
Dan banyak lagi bidang-bidang yang kita boleh terkai. Misalnya bidang pengurusan misalnya. Kita dalam bidang pengurusan dipanggil sebagai sociology of behavior ataupun organization behavior. Kan? Jadi ini yang kita boleh kaji. Bagaimana dalam satu syarikat, dalam satu organisasi itu kadang-kadang berkonflik. Konfliknya mengapa? Karena ada politik, unsur politik di situ. Kan biasanya kalau dalam teori politik, kalau pemerintah bertukar, organisasinya di peringkat itu bukan bertukar, betul kan? Iya betul Pak. Iya. Karena mereka harus mendukung government of the day, betul kan? Jadi itu yang perlu diteliti dan dikaji. Dan saya merasakan bakal-bakal pelajar ya, mahasiswa ya dalam antropologi dan sosiologi perlu melihat perkara ini dengan lebih mendalam ya. Karena antropologi dan sosiologi mengkaji tentang satu masyarakat yang ringkas, simple society. Ini satu lagi mengkaji masyarakat complex society. Iya, benar. Dalam masyarakat complex society ini is totally urbanized, modern. Now we are talking about postmodern. What next? After kita modern, what next? Postmodern. After postmodern, what next? Adakah berlakunya the collapse of civilization? Ini kita boleh pikirkan juga. Karena kalau di Malaysia dan Indonesia itu isu-isu yang berkaitan dengan human right contohnya itu masih sangat tinggi Pak. Tinggi ya, human right ya. And then isu-isu yang berkaitan dengan lingkungan juga Pak. Lingkungan pun tinggi ya. Dan juga isu-isu yang berkaitan dengan sexual orientation, LGBT misalnya itu tinggi kan. Banyak dibicarakan oleh sekolah-sekolah kan di Indonesia kan, betul kan? Dan juga di Malaysia saya difahamkan kan. Jadi ini memerlukan banyak penelitian. Dan satu kalau saudara mengkaji tentang suicide misalnya. Kalau di Jepun itu perkara biasa, South Korea, tapi di Indonesia pun sudah mulai ada kan? Sudah mulai banyak juga Pak. Iya, di Malaysia pun sudah mulai. Terutamanya masa Covid kan Covid kan banyak yang melakukan suicide dan sebagainya. So ini perlu dikaji. Dan juga perkawinan bawah umur pun itu perlu dikaji. Mengapa? Ya, kadang-kadang kita tidak boleh menyalahkan that community. But we must study why. The question is why. Why they married so early? Why the underage banyak berkahwin? Kenapa? Apa isunya? Itu perlu dikaji. Apa isunya? Adakah culture, pressure from the parents, ataupun mereka melihat dunia ini hanya untuk temporary, kehidupan sementara. So yang pastinya kehidupan yang itu lagi kekal. Jadi kehidupan di duniawi ini harus dinikmati. Iya benar. Sebab mati bila-bila masa. Ya, life is shorter, so you must enjoy your life. Iya. Jadi mungkin ini kita punya hipotesis. Oh, ya. Tetapi hipotesis ini mesti dibuktikan dengan kajian empirical begitu ya. Iya sih Pak. Di kalangan youth generation tuh we have a mindset such as YOLO, you only live one. Nah, seperti yang tadi Bapak mention tadi, banyak orang yang pada akhirnya punya mindset itu, ya udahlah karena hidup cuma sekali. Do as much as I want gitu. Jadi ngelakuin apa aja. Nah, oke. Tadi Bapak sudah sedikit ngasih kayak banyak hal-hal apa aja nih yang harus dikaji lagi. Tadi salah satunya cukup menarik tuh bagaimana kita mengkaji soal perbatasan laut udara Pak ya gitu. Saya pun belum pernah melihat kajian seperti itu sih. Mungkin nanti perlu ada sedikit tambahan lagi. Dan buat teman-teman mahasiswa khususnya sosiologi dan antropologi harus lebih peka lagi terhadap isu-isu yang terkini. Oke. Gak kerasa nih Pak, kita udah ada di penghujung siniar atau podcast. Mungkin ada sedikit kalimat pamungkas yang ingin Bapak sampaikan kepada penonton, silahkan Pak. Saya merasakan bahwa bidang antropologi dan sosiologi ini penting ya. Kerana bidang ini mengkaji masyarakat. Bidang ini mengkaji budaya. Bidang ini mengkaji politik. Bidang ini mengkaji pembangunan. Dan bidang ini kadang-kadang juga kita kaji dengan sistem ekonomi kapitalis dan sistem politik yang kita pegang pada hari ini. Di Indonesia sistem republik, di Malaysia sistem demokrasi raja berperlembagaan. Ya, jadi ini yang perlu kita kaji. Ya, yang menarik perbedaannya. Ya,
contohnya mungkin kita nak mengkaji sentimen politik misalnya. Apakah propagandanya? Ya benar. Ya. Jadi untuk orang muda, apakah propaganda yang dekat dengan mereka? Pastinya handphone. Ya, Pastinya TikTok karena mereka banyak guna handphone. Ya, tetapi kalau dibandingkan dengan orang yang tua, mereka suka membaca surat kabar. Iya, surat majalah, Pak. Ya, sebab kalau pegang handphone mereka kadang-kadang tidak begitu expert, ya. Jadi bagaimana kita hendak maklumat tu kita nak tuju pada siapa? Ya, kalau kita nak menang pilihan raya misalnya, kalau kita menang dalam pemilu misalnya, siapa kita patut sasarkan? Ya, kalau kita sasarkan kelompok yang tua, pastinya kita menggunakan medium yang berbeza. Ya, betul. Penyampaiannya berbeza. Kalau orang muda ni jiwanya muda, jadi mediumnya berbeza, channelnya berbeza. Betul. Ya, pastinya mereka banyak guna handphone, sosial media. Kalau kita tutup internet, wah, habis. Satu Malaysia atau satu Indonesia akan marah. Chaos. Iya kan, chaos. Betul kan? Betul. Tapi bagi orang tua macam saya mungkin tidak. Aman. Aman kan? Gitu betul, kan? Ya. betul. Jadi ini yang menarik untuk kita kaji, yang kita teliti. Dan bagi saya untuk pesanan kepada para mahasiswa, banyak bidang-bidang yang kita boleh teliti. Contohnya Sustainable Development, SDG sekarang ini kan kita perlu teliti. Perubahan iklim. Mengapa iklim berubah? Apa yang menyebabkannya berubah? Untuk apa? Adakah pembangunan? Adakah dasar? Ataupun apa dia sebenarnya? Dan kita kaitkan dengan teori cyclic, teori putaran, ya. Oh iya, ada. Iya kan? Bagaimana kita mengaitkan teori cyclic? Karma teori. Ya, karma kan? Bagaimana kan? Dan mungkin juga boleh kita mengkaji dari segi sempadan tadi, ya, maritim, udara kan. Pastinya lepas itu perjanjian kan pasti di Indonesia ada perjanjian di antara setiap wilayah kan. Ada, Pak. Ya, begitu kita kaji itu kan. Dan juga kita juga boleh meneliti tentang masyarakat desa. Ya, di perdesaan. Bagaimana kita nak mengangkat ekonomi mereka. Ya. Dan juga kita juga boleh mengkaji tentang perkara-perkara yang melibatkan manusia. Sekarang banyak orang depres. Kenapa orang depres? Akhirnya pada suicide. Maka pastinya Emil Durkheim tu sangat dekat di hati mereka kan. Teorinya kan, teori anomi kan. Dan korupsi. Pastinya teori Anthony Giddens tentang struktur itu dekat. Kerana agensi dan struktur itu tidak boleh dipisahkan. Bila tidak dipisahkan maka berlakunya korupsi kan. Jadi ini yang perlu diteliti, ya. Dan bagi saya banyak ilmu yang boleh diterkai. Dan saya juga suka mengkaji sekarang ini tentang jenayah sempadan, ya, rentas sempadan. Kadang-kadang contohnya kan sempadan contoh ya. Ini Malaysia, Indonesia. Jadi sekarang ni orang banyak membuat perdagangan di mana, bisnes di mana kan. Ya, kadang banyak jenayah rentas sempadan, jenayah cyber misalnya, penggodaman, godam kan. Ini perkara-perkara yang perlu dikaji, diteliti oleh orang para pelajar antropologi dan sosiologi. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Lindon, Prof Lindon ya. Iya. Oke, baik. Tak kerasa kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih kepada penonton Sobat Sosan yang telah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk selalu pantengin channel Sosan karena akan ada video-video yang lainnya yang menarik. Sekian, terima kasih.